Hai guys, sekarang kita mau review secara lengkap Honda City Facelift 2017. Sebenarnya gue udah bahas mobil ini kemarin waktu peluncurannya. Cuma nggak apa-apa lah, sekarang kita bahas lagi dikit-dikit. Yang baru di City ini sekarang dia punya muka itu didesain seperti Honda Civic. Jadi kalau misalnya belum kebeli Civic, minimal bisa beli tampangnya dulu. Dan sama kayak Civic, dia tuh lampunya udah LED. Meskipun belum pakai proyektor, tapi udah LED. Seperti itu. Dampernya juga baru, grillnya baru, ini juga baru ya, motif honeycombnya, peleknya baru. Tapi seperti Honda City yang kemarin, rem depannya cakram tapi belakangnya tromol. Tapi sebenarnya udah ada ABS, EBD, BA segala macam. Cuma kalau di luar negeri, dia kan pakai lampunya udah LED buat lampu rem ini. Kalau di City yang spek Indonesia, dia masih pakai bohlam biasa, bukan LED. Meskipun gitu, dia ada bumper belakang baru. Terus di sini dia nggak ada kamera parkir, tapi ada sensor parkir jeduk. Yang kalau kita mundur, ada bunyi jeduk, nah itu udah berhenti. Kita langsung aja bahas bagian dalamnya. Kalau kalian beli mobil ini buat nebeng di belakang atau biasa bawa orang banyak, mungkin Honda City ini bagus, soalnya dia kepalanya lega, terus ruang kakinya lega, di sini bagus ya. Dan di bagian sini ada AC buat penumpang belakang. Ini juga lantainya itu gundukannya nggak gitu gede, jadi kalau misalnya buat penumpang tengah, dia itu masih enak. Bahkan lebih enak daripada sedan-sedan merek sebelah, meskipun Suzuki Ciaz gue rasa sama enaknya seperti ini. Terus di door trimnya dia masih materialnya seperti biasa, sedan seperti ini. Ada stiker, terus di sini ada fabriknya, di sini juga ada armrest buat kita naruh tangan. Di sini juga ada, terus ada cup holder, joknya juga ada ISOFIX dan ada kantong di pintu buat naruh botol atau naruh dompet apalah segala macem. Well, gue rasa untuk kenyamanan kabin belakang mobil ini oke. Kayak yang gue bahas di video sebelumnya, di sini interior tuh nggak berubah banyak, paling kalau materialnya masih sama aja. Di sini ada soft pad sedikit, jadi cuma bagian ini yang empuk, sisanya plastik. Terus buat driving positionnya ini bagus banget, jadi selain setirnya dia bisa maju, mundur, naik, turun. Joknya juga bisa naik turun, bisa maju mundur, terus bisa reclining. Lumayan oke, cuma gua nggak yakin sama tampilan si head unitnya ini. Pernah bilang ini head unitnya premium, jadi dia dibikin floating. Cuma premium floatingnya Honda tuh emang beda ya sama premium floatingnya BMW, Mercedes, Audi segala macam. Ya, begitulah. Sekarang kita mau ngebedah head unitnya dia punya apa. Jadi dia media, kita lihat. Radio, CD, USB, iPod, auxiliary, dan audio Bluetooth. Balik, oh ini baliknya. HDMI, tapi dia HDMI harus pakai kabel. Terus telepon settingnya. Kita lihat bahasa, Bluetooth, suara, smartphone. Settingnya gini doang kayaknya ya. Terus ini setirnya dia tuh mantep banget digenggam. Cuma ini bukan kulit asli ya, jadi ini kulit sintetis, kulitan. Tapi gue suka ini panel AC kelihatan mewah banget. Cuma kalau kita matiin mesinnya, nah dia kan gelap, kayak nggak ada apa-apa, dia bersih gitu. Cuma kalau kita nyalain, nah dia langsung nyala. Tampilannya mewah, cuma emang kalau dipakai tuh nggak ada berasa feedbacknya, cuma suara doang. Nggak ada getar, nggak ada apa, cuma feedback suara aja. Terus gearboxnya dia ini CVT. Terus kita lihat fitur keselamatannya, dia punya airbag ada 1, 2, ABS, EBD, BA, sama ada stability control dan hill start assist. Jadi kalau tanjakan, mobil ini nggak akan meluncur dulu kalau bisa kita lepas rem. Cuma varian yang IS, yang airbagnya ada 6, itu udah nggak dijual lagi sekarang. Jadi tinggal ada satu varian, beda cuma transmisi manual sama transmisi CVT aja. Jadi kalau kalian punya City IS yang airbagnya ada 6, mending mobil itu dijaga baik-baik. Mungkin harganya bakal mahal karena airbagnya kan banyak banget itu mobil. Terus kita lihat di sini ada panel piano black yang kelihatannya lumayan mewah, cuma agak sensitif ya. Oke, jadi sekarang kita lagi nyetir si Honda City Facelift.
Dia pakai mesin masih sama kayak City yang kemarin, 1500 cc, 4 silinder, pakai teknologi iVTEC cut variable, gak ada turbo, jadi ini kodenya L15Z1, sama kayak mesin Jazz, sama kayak mesin Mobilio gitu-gitu. Terus ada yang nanya, bisa nggak mobil ini dipasangin turbo? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Cuma kalau misalnya dipasangin turbo, garansinya langsung gugur, terserah kalian. Terus ini kita lagi di sekitaran BSD, Bogor sonoan dikit. Nah itu tadi kita baru ngelewati speed trap. Gue rasain ini di sini peredamannya atau bantingannya ya, bukan peredaman. Bantingannya kerasa sedikit kaku. Cuma kalau buat penggunaan dalam kota dan lewati speed trap kayak tadi, itu dia masih berasa nyaman. Honda City facelift ini dia pakai power steering itu tipenya elektrik, jadi bukan hidrolik. Kerasa kalau misalnya kita pakai buat dalam kota, dalam Jakarta, dalam Bogor atau ya kota manapun kalian, kerasa kalau ini setirnya tuh enteng. Jadi kalau misalnya buat wanita sekalipun, buat perempuan, ini nggak akan nyusahin, enak dipakainya. Emang sih feedbacknya, feelingnya agak kurang alami gitu ya, kurang natural. Cuma kalau buat dalam kota doang, gua rasa kayak gini cukup. Cuma kalau peredaman kabinnya sendiri gue rasa masih oke mobil ini, kecuali kalau misalnya udah masuk kecepatan 60 ke atas, itu suara-suara dari kolong, suara-suara dari ban itu mulai masuk. Selebihnya oke, nggak ada komplain. Cuma kalau kalian pengen mainin AC pas ngendarain si Honda City ini, kalian harus agak hati-hati, soalnya kan dia panelnya itu touch panel, jadi bukan tombol fisik. Jadi kalau misalnya kalian mungkin lagi nyetir terus pengen ganti-ganti AC kayak gini, bisa aja kalian salah pencet karena harus ngelihat dulu seperti ini. Jadi ini rada kurang aman gitu ya. Tadi gue bilang kan suspensinya dia rada kaku ya. Jadi sebagai konsekuensinya, dia ini bantingannya bukan yang paling empuk di kelasnya. Gue rasa ada yang lebih empuk lagi tapi bukan ini. Cuma sebagai gantinya si Honda City ini dia punya handling atau pengendalian itu salah satu yang paling mantap di kelasnya. Jadi kalau misalnya kita belok, dia tuh body rollnya minim dan masih kerasa stabil. Meskipun kalau kita lebih kenceng lagi, bagian belakangnya bakal kerasa ngebuang dikit. Jadi kesimpulannya, kalau kalian cari sedan 1500 cc yang mesinnya enak, handlingnya enak, lega di belakang, bisa buat bawa orang rame-rame, terus bagasinya juga lega, fitur keselamatannya bagus, gue rasa si Honda City ini adalah salah satu pilihan yang patut kalian pertimbangkan. Meskipun kalau kalian cari kenyamanan, kalian cari keheningan, gue rasa masih ada sedan lain yang layak kalian pertimbangkan. Sekian dari Oto.Max, thanks sudah nonton, dan jangan lupa like video ini dan berikan komentarmu di bagian bawah. Sampai jumpa.